Kita tentu masih ingat pada tragedi di WTC yang merenggut nyawa hampir 3.000 orang, melukai 25.000 orang, dan memicu perang selama 20 tahun di Afghanistan untuk memberantas kelompok Al-Qaeda. Segala hal itu tidak mencegah para penganut teori konspirasi untuk menganalisis peristiwa itu secara imajinatif. Entah karena ketidakpedulian, atau sikap yang ingin gampangnya saja, teori hoax pun gampang tersebar. Tak sedikit pembaca yang secara percaya diri masih menyebarkan teori konspirasi tentang tragedi tersebut, meski teori-teori itu sudah lama dibantah. Salah satu yang paling populer adalah tidak mungkin gedung WTC bisa ambruk karena serangan pesawat. Selain itu, berikut ini 5 teori konspirasi terkait serangan WTC. Menurut laporan history.co.uk, teori ini adalah yang paling persisten. Orang-orang yang skeptis berkata tak mungkin menara utara dan selatan bisa hancur seperti itu akibat tabrakan pesawat. Pesawat pertama menabrak menara utara di antara lantai 94 dan 98, sementara pesawat kedua menabrak menara selatan antara lantai 78 dan 84. Namun, Investigasi National Institute of Standards and Technology menyebut bahwa hantaman pesawat itu menyebabkan kerusakan kepada sistem utility shaft di gedung-gedung tersebut. Selain itu, bensin pesawat menyambar ke shaft elevator dan memicu kebakaran besar. Banyak kabel elevator yang terputus dan terbanting ke lantai. Otomatis api juga merambat ke lobi, banyak pula korban terbakar di dalam gedung akibat hantaman pesawat tersebut. Situs History mencatat teori selanjutnya yang populer adalah titik cair baja adalah 1510 derajat Celcius. Sementara, temperatur dari bahan bakar jet adalah antara 426,6 derajat Celcius dan 815,5 derajat Celcius. Meski perhitungan itu ada benarnya, penganut teori konspirasi lupa mempertimbangkan barang-barang di dalam gedung yang juga terbakar, sehingga menambah temperatur. NIST menyorot berbagai furnitur yang terbakar, termasuk perlengkapan komputer, serta banyaknya kertas yang dilumat api. Temperatur yang ditimbulkan itu cukup untuk membuat bengkok baja. Estimasi NIST, kebakaran di menara itu mencapai 1000 derajat Celcius di lokasi-lokasi tertentu. Bila baja terekspos suhu tersebut, kekuatannya berkurang hingga 90%. Hal itu berakibat kolom dan steel beam gedung tak kuat lagi, sehingga gedungnya kolaps. Teori bom juga cukup populer. Mereka menyebut ada ledakan bom yang membuat WTC runtuh, bukan pesawat terbang. Bom itu katanya dipasang di kolom gedung. Penganut teori konspirasi juga menyorot adanya gumpalan asap yang terlihat di lantai menara, sehingga dianggap ada bom. Situs History mencatat 2 kelemahan di teori itu. Pertama, tak ada laporan kredibel adanya tim peledak. Pasalnya, area WTC sangatlah ramai, sehingga tak mungkin orang-orang tidak curiga bila ada proyek pemasangan bom di kolom-kolom gedung. Terkait asap yang terlihat seperti ledakan itu adalah dampak dari tekanan udara yang terjadi, kemudian bercampur dengan beton yang hancur, sehingga terlihat seperti ledakan. Teori lain yang membuat penganut teori konspirasi yakin dengan inside job adalah ada peran dari Presiden George Bush. Narasi yang disebar adalah Bush sebetulnya sudah tahu adanya serangan. Ketika peristiwa itu terjadi, Presiden Bush berada di Florida untuk membaca buku dengan anak-anak sekolah. Tiba-tiba, seorang ajudan datang dan berbisik, Amerika sedang diserang. Presiden Bush tidak langsung bereaksi, meski mengaku tercengang. Awalnya, Bush mengira itu hanya kecelakaan pesawat. Saya berpikir itu adalah kecelakaan, saya berpikir ada kesalahan pilot. Saya pikir ada jiwa yang bodoh yang tersesat dan membuat kesalahan mengerikan, ujar Bush. Berjam-jam setelah tragedi tersebut terjadi, Kurt Sonnenfeld merupakan salah seorang yang diberikan akses bebas masuk kemanapun di lokasi kejadian. Ia saat itu bekerja untuk Federal Emergency Management Agency.
Berbekal peralatan kamera lengkap, pria itu diminta membuat film tentang seluruh hal yang disaksikannya. Hasil rekaman tersebut nantinya harus ia laporkan, namun yang terjadi, Sonnenfeld tak pernah melaporkan rekaman tersebut. Kehidupannya bahkan berubah setelah hari itu dan puncaknya adalah kematian sang istri. Perempuan yang dicintainya itu ditemukan tewas di sofa rumah mereka. Terdapat peluru bersarang di bagian belakang kepalanya. Merasa tak aman dengan hasil rekaman yang didapatnya, Sonnenfeld kabur ke Argentina. Namun ia diminta segera kembali setelah otoritas setempat menuduhnya bertanggung jawab atas kematian sang istri, sesuatu yang dengan konsisten disangkalnya. Sementara di lain sisi, pria itu justru mengatakan pemerintah AS ingin membungkamnya atas apa yang disaksikannya di bagian bawah gedung. Hal tersebut diyakini dapat mencoreng nama baik pemerintahan George Bush sekaligus menguak tabir serangan. Salah satu yang membuat Sonnenfeld urung mengirim rekaman itu adalah fakta bahwa ia menemukan gudang yang jelas sudah dibersihkan sebelum serangan itu. Sonnenfeld yakin pemerintah AS tahu akan adanya serangan tersebut. Saya sangat yakin kalau mata-mata AS tahu akan adanya serangan itu, dan membiarkan itu terjadi, kata Sonnenfeld. Tak hanya tahu kalau itu akan segera terjadi, tapi nyatanya mereka berkolaborasi. Itulah beberapa konspirasi dari tragedi Gedung WTC, manakah menurut kalian yang masuk akal? Atau jika kalian punya pendapat lain, beri pendapat kalian di kolom komentar.